Halo semua, kalian pasti tahu kan apa yang akan kita bahas? Teks berita kak, teks berita. Ya, betul. Kita akan membahas tentang teks berita. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Laura dan teman saya Destri Ananda. Nah, langsung aja masuk ke materinya. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Aktual di sini berarti berita yang baru saja terjadi. Berita yang masih anget guys, anget. Kak, kenapa sih ada teks berita? Emang penting ya? Penting dong, karena ada teks berita kita jadi tahu informasi update dan terpercaya loh. Oh iya, kita harus hati-hati juga loh sama berita-berita palsu. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang pertama ada apa atau what. Kata ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada di mana atau where. Kata ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, ada kapan atau when. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, ada siapa atau who. Kata ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, ada mengapa atau why. Kata ini digunakan untuk sebagai jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, ada bagaimana atau how. Kata ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, teman-teman, supaya tidak berantakan dalam membuat teks berita, terdapat struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Biasanya berisi tentang informasi-informasi penting yang akan dibahas nantinya. Yang kedua ada tubuh berita. Dalam tubuh berita biasanya terdapat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga ada ekor berita. Nah, dalam ekor berita biasanya berisi informasi-informasi tambahan atau bisa juga dibilang bersifat opsional. Lanjut guys, kalian penasaran gak sih bahasa apa sih yang digunakan dalam teks berita? Yang pertama, ada bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, ada kata kerja mental. Kata kerja atau verbal mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi yang akan mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Yang ketiga, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Yang keempat, ada konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contoh, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir surut. Yang kelima ada kalimat langsung. Ketika wartawan meliputi berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat.